kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, kalian tetap harus semangat dan tetap bisa menjaga kondisi di situasi pandemi COVID-19 ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pada kata selesai dalam berdoa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian menuju ke Google Classroom karena di sana sudah tersedia absensi. Silakan kalian isi absen terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengidentifikasi alur, babak, dan konflik dalam sebuah drama. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bawakan yaitu kompetensi dasar 4.18, yaitu mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menelaah bagian-bagian penting atau unsur-unsur penting dari sebuah drama. Yang kedua yaitu menanggapi penampilan salah satu tokoh dari drama yang dibaca. Sekarang Bapak akan membagikan sebuah teks yang berjudul Sayang Ada Orang Lain karya Utuita Pransantani. Silakan kalian baca dan pahami isi teks tersebut, lalu kalian analisis unsur-unsur dari teks tersebut. Masih ada yang ingat apa saja unsur-unsur dalam drama? Ya, silakan. Betul sekali yang dikatakan oleh teman Anda. Unsur-unsur drama yaitu ada tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, dialog, dan yang terakhir ada apa? Amanat. Betul sekali. Silakan kalian baca dengan cermat lalu tentukan unsur-unsur tersebut. Waktu habis, silakan kalian kumpulkan hasil analisis kalian. Kita akan membahasnya bersama-sama terkait penemuan kalian mengenai tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, dialog, dan amanat. Unsur-unsur yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi di dalam drama. Tema dalam drama menyangkut segala persoalan, baik berupa masalah kemanusiaan, percintaan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Untuk merumuskan sebuah tema, kita harus membaca naskah drama itu secara keseluruhan. Mengapa? Karena tema jarang ditulis secara tersirat. Kita sebagai pembaca harus menemukannya sendiri dengan membaca isi keseluruhan teks drama tersebut. Unsur yang kedua yaitu alur. Masih ada yang ingat apa itu alur? Ya, betul yang dikatakan oleh teman Anda. Alur adalah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Alur memiliki 5 tahapan. Masih ada yang ingat? Betul sekali. Tahapan yang pertama yaitu pengenalan, munculnya konflik memuncak, konflik menurun, dan penyelesaian. Betul sekali. Alur sendiri dibagi 3 yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur-unsur yang ketiga yaitu latar. Latar merupakan keterangan tempat.
suasana, dan waktu dalam sebuah drama. Latar tempat yaitu latar penggambaran tempat yang terjadi dalam sebuah drama, bisa di sekolah, di rumah, di pelabuhan, di sawah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu merupakan penggambaran waktu yang terjadi dalam naskah tersebut, misalnya pada pagi hari, siang hari, atau malam hari. Contohnya pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana merupakan suasana yang menggambarkan pada naskah tersebut. Bisa saja sangat mencekam, saat suasananya senang, saat suasananya sedih. Kalian bisa mengetahuinya jika membaca naskah tersebut dengan benar. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban lakon dalam sebuah cerita. Tanpa adanya tokoh, sebuah alur cerita tidak akan pernah sampai ke bagian akhir. Sedangkan penokohan adalah watak atau karakter dari tokoh tersebut. Penokohan dapat dilihat dari 3 segi, yaitu dialog antar tokoh, penjelasan tokoh, dan penggambaran fisik tokoh. Unsur yang selanjutnya yaitu dialog. Dialog merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih. Dalam sebuah drama, ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan dalam dialog, yaitu tokoh, wawancang, dan keramanggung. Tokoh merupakan pelaku pengemban lakon dalam sebuah cerita. Wawancang merupakan dialog atau percakapan yang dilakukan oleh tokoh. Sedangkan keramanggung yaitu perilaku atau tindakan tokoh. Unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan ajakan moral yang ditulis untuk disampaikan kepada pembaca dan penonton. Biasanya amanat tidak langsung tersirat, namun kita harus membacanya terlebih dulu secara keseluruhan isi teks, baru kita dapat menyimpulkan sebuah amanat yang terkandung dalam teks tersebut. Baik, mari kita bahas bersama-sama hasil analisis kalian terkait unsur-unsur drama Sayang Ada Orang Lain karya Utuy Tatang Sontani. Yang pertama ada tema. Tema dalam drama ini yaitu masalah ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dengan keluhan Suminto akan gajinya sebagai seorang karyawan yang sederhana, tidak seimbang dengan harga-harga di pasar. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama sebulan, Suminto harus mengutang. Bisa dibuktikan dalam kutipan naskah berikut. Unsur yang selanjutnya ada tokoh. Tokoh utama dalam drama ini yaitu Suminto. Ia adalah tokoh yang paling banyak diceritakan. Tokoh tambahannya ada Sumini. Ia merupakan tokoh yang hanya muncul sedikit dalam cerita. Lalu tokoh protagonisnya yaitu Suminto. Ia merupakan tokoh yang baik dan pembangun alur dalam cerita. Yang selanjutnya itu tokoh antagonisnya adalah Hamid. Ia merupakan yang memiliki kehendak berlawanan dengan Suminto. Selanjutnya ada tokoh sederhana yaitu Suminto. Ia memiliki sifat yang baik dari awal hingga akhir. Lalu tokoh statisnya yaitu Suminto. Ia merupakan tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan atau perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Lalu ada penokohan. Penokohan merupakan watak dan sifat yang dimiliki oleh tokoh. Yang pertama Suminto. Suminto adalah seorang lelaki yang jujur dan rajin. Kejujurannya ia tunjukkan dengan tidak mau melakukan tindakan korupsi. Walaupun sebagai seorang pegawai, meskipun kehidupannya sangat sederhana dan kekurangan. Yang kedua ada Hamid, seorang lelaki yang baik. Hal ini ia tunjukkan dengan selalu menasihati Suminto untuk mengubah cara berpikirnya yang secara dialektik, agar kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga yaitu Sumini, seorang wanita yang taat pada suami dan boros. Ketaatannya ia tunjukkan pada saat mencium tangan saat berpamitan. Sedangkan keborosannya ia tunjukkan untuk selalu mengutang dan Suminto harus membayar hutang-hutangnya. Selanjutnya ada dialog. Bisa kita lihat di sini, kutipan di atas disebut dialog karena percakapan itu dilakukan lebih dari 2 orang. Kutipan teks drama di atas dapat disebut sebagai dialog karena diucapkan secara bergantian oleh tokoh Hamid, Sumini, dan Suminto. Jenis alur yang digunakan dalam naskah tersebut adalah alur maju, karena dari setiap babak ke babak merupakan kelanjutan cerita dari babak sebelumnya. Bisa kita lihat tahapan alur yang pertama yaitu tahap pengenalan. Tahap pengenalan adalah tahap awal cerita yang akan digunakan untuk mengenalkan tokoh,
latar, situasi, waktu, dan lain sebagainya. Dari penggalan drama di atas, terlihat bahwa drama Sayang Ada Orang Lain ini dimulai dengan penggambaran latar pentas yang dibuat oleh pengarang sebagai pengantar ceritanya. Yang kedua ada tahap pemunculan konflik. Tahap pemunculan konflik adalah tahap dimunculkannya sebuah masalah. Tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan atau perdebatan antar tokoh. Dari penggalan drama di atas terlihat bahwa drama Sayang Ada Orang Lain ini sudah mulai masuk pada tahap konflik atau masalah awal. Yang ketiga ada tahap konflik memuncak atau biasa juga disebut dengan klimaks. Adalah tahap di mana ada permasalahan atau ketegangan berada pada titik paling puncak. Cerita ini mencapai puncaknya pada saat Hamid menyarankan kepada Suminto agar ia mau berpikir secara logis untuk menghalalkan segala cara agar kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Yang keempat ada tahap konflik menurun. Tahap konflik menurun atau biasa juga disebut dengan anti klimaks adalah tahap di mana masalah mulai dapat diatasi atau ketegangan berangsur-angsur menghilang. Tahapan alur yang terakhir yaitu tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian merupakan tahap di mana ada konflik yang sudah terselesaikan, sudah tidak ada permasalahan atau ketegangan antar tokohnya. Cerita ini diselesaikan dengan diberitahunya Suminto bahwa rakit yang ingin dipinjamnya oleh Hamid telah dijual untuk menutupi kekurangan kebutuhan hidupnya. Unsur-unsur drama selanjutnya yaitu latar. Latar dari drama Sayang Ada Orang Lain ini terbagi 3 jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempatnya berada di rumah Suminto, latar waktunya terjadi pada siang hari, dan latar suasananya salah satunya yaitu pesimis. Unsur drama yang terakhir yaitu amanat. Amanat dari drama Sayang Ada Orang Lain ini, yang pertama, jangan pernah mengeluh terhadap kehidupan yang diperoleh, meskipun itu sangat sederhana, karena jauh di luar sana, masih ada orang yang lebih kekurangan daripada kita. Yang kedua, jangan pernah melakukan suatu tindakan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, kita akan mencoba menanggapi salah satu penampilan dari teks drama yang dibaca. Agar kita mampu mempertunjukkan atau menanggapi penampilan salah satu tokoh, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis tokoh dalam sebuah drama. Jenis-jenis tokoh yang pertama yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang diutamakan dalam sebuah cerita. Tokoh utama ini merupakan tokoh yang paling sering diceritakan dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang kemunculannya paling sedikit atau jarang. Kemunculan tokoh tambahan ini biasanya ada kaitannya dengan tokoh utama, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jenis-jenis tokoh yang kedua yaitu ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis cenderung memiliki sifat baik, sedangkan tokoh antagonis kebalikannya, yaitu sifatnya jahat. Tokoh antagonis dan protagonis ini sering berkonflik, baik itu secara fisik maupun secara batin atau psikis. Jenis tokoh yang ketiga yaitu tokoh sederhana dan tokoh bulat. Tokoh sederhana merupakan tokoh yang bersifat monoton karena hanya menampilkan satu watak saja. Biasanya tokoh ini mudah dipahami karakternya. Kebalikan dari tokoh sederhana, tokoh bulat memiliki lebih dari satu sifat. Tokoh bulat memiliki watak yang bermacam-macam. Selanjutnya ada tokoh statis dan tokoh berkembang. Tokoh statis adalah tokoh yang tidak memiliki perubahan dan perkembangan, cenderung statis, sifat dan wataknya cenderung tidak memiliki perubahan dari awal hingga akhir cerita. Berbeda dengan tokoh statis, tokoh berkembang adalah tokoh yang memiliki perubahan dan perkembangan. Sikap dan watak dari tokoh berkembang ini selalu berubah dari awal, tengah, hingga akhir dalam sebuah cerita. Yang terakhir adalah tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh tipikal adalah tokoh yang wataknya hanya ditampilkan sedikit. Biasanya kemunculan tokoh tipikal ini hanya menggambarkan suatu pekerjaan atau lembaga. Sementara tokoh netral adalah tokoh yang sifat individunya ditunjukkan untuk mendukung sebuah cerita. Kesimpulannya, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai bagian-bagian penting dari sebuah drama. Ada 6 bagian. Yang pertama yaitu tema, alur,
tokoh dan penokohan, latar, dialog, dan yang terakhir yaitu amanat. Itu merupakan bagian-bagian penting dari sebuah drama. Kita juga sudah membahas jenis-jenis tokoh yang ada dalam drama. Ada tokoh tipikal, tokoh netral, tokoh sederhana, tokoh bulat, tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan lain sebagainya. Baik, saya kira pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silakan kalian menuju ke Google Classroom karena di sana sudah tersedia tugas yang harus kalian kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.